Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok makalah analisis perancangan perangkat lunak sistem UPTD TPA Tanjung Pinang yang beranggotakan Hendra Yuda Pratamadia, Muhammad Dimas Ardila, dan Dian Mardianto ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun, merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki banyak pulau dengan memiliki tekad menjadi salah satu pusat perekonomian nasional. Namun, masih memiliki permasalahan persampahan dengan jumlah timbulan sampah setiap hari yang dihasilkan mencapai 1.519,99 ton per hari. Sampah yang masuk ke pengelolaan TPA hanya 986,19 ton per hari dan sebanyak 553,8 ton per hari sampah yang tidak terkelola. Timbulan sampah Kota Tanjung Pinang dengan jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari per orang pada penduduk perkotaan sekitar 1,42 kg per harinya. Dengan jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang, maka sampah yang dihasilkan setiap harinya mencapai 290.723,7 kg per hari atau 290,74 ton setiap harinya. Pengelolaan sampah di Tanjung Pinang sudah memiliki peraturan daerah sendiri yang tertuang dalam Perda Nomor 14 Tahun 2009 tentang sistem pengelolaan sampah yang dimulai dari kegiatan pengumpulan sampah di mana masyarakat mengumpulkan sampah yang sudah dipilah berdasarkan jenis sampahnya, lalu dibungkus dan simpan ke TPSS yang disediakan. Selanjutnya sampah diangkut dari TPSS oleh kendaraan pengangkut sampah dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk selanjutnya dibuang ke TPA. Identifikasi masalahnya itu: A. Cara mengatasi timbulan sampah yang tidak tertangani oleh TPA setempat. B. Peran masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Tanjung Pinang. Batasan masalahnya yaitu memperkenalkan jenis-jenis sampah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman untuk mengatasi sampah yang dapat diolah dan yang tidak dapat diolah. Tujuannya, dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas dapat meringankan sedikit permasalahan yang ada di kantor TPA Tanjung Pinang. Ulang tujuan, dengan penelitian dilakukan diharapkan masalah-masalah yang teridentifikasi di atas dapat meringankan sedikit permasalahan yang ada di kantor TPA Tanjung Pinang. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh teman saya Rian Mardianto. Bab 2 Landasan teori 2.1 Sejarah perusahaan. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang di bidang pemrosesan sampah perlu dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga pengelolaan sampah di Kota Tanjung Pinang dapat berlangsung dengan baik. Perlu membentuk unit pelaksana teknis dinas tempat pemrosesan akhir sampah. 2. Tinjauan pustaka. Pemerintah Kota Tanjung Pinang mengambil tindakan dalam mengatasi masalah sampah di Kota Tanjung Pinang, sehingga Wali Kota Tanjung Pinang membuat keputusan untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tanjung Pinang yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas tempat pemrosesan akhir sampah atau yang dikenal saat ini adalah UPTD TPA Tanjung Pinang. Dalam hal ini, peran masyarakat sangat penting untuk mencegah timbulan sampah di UPTD TPA Tanjung Pinang, yakni mengurangi sampah, memilah sampah organik dan anorganik, dan mendaur ulang sampah anorganik. Dengan mendaur ulang sampah anorganik, mengurangi sampah rumah tangga, dan mendaur ulang sampah setidaknya dapat sedikit mengurangi timbulan sampah
sampah yang semakin hari semakin menumpuk di UPTD TPA setempat. Dengan campur tangan masyarakat, sampah-sampah di Kota Tanjung Pinang dapat sedikit teratasi. Bab 3 analisa. 3.1 analisa sistem. UPTD TPA Tanjung Pinang belum memiliki sistem yang memenuhi standar sehingga pengoperasian di UPTD TPA Tanjung Pinang masih belum maksimal. Maka dari itu perlu dibuat sistem yang memenuhi standar untuk meningkatkan kinerja pengoperasian di UPTD TPA Tanjung Pinang jadi lebih maksimal. Berikut use case diagram dari UPTD TPA Tanjung Pinang menurut hasil analisa kami. Dari UPTD TPA Tanjung Pinang dikeluarkan truk sampah, masyarakat membuang sampah di bawah penampung sampah, lalu diambil dibawa ke UPTD Tanjung Pinang, lalu ditimbang di penimbangan sampah menuju titik akhir dan diolah. Sampah yang diolah menghasilkan sampah rongsok dan sampah pupuk, dan sampah rongsok dan pupuk yang sudah diolah tadi diberikan kembali ke masyarakat. 3.2 analisa kebutuhan perangkat lunak yang dipakai adalah timbangan digital dan aplikasi kalkulator. Selanjutnya bab 4 akan dilanjutkan oleh Yuda Indra. Bab 4 perancangan. Prosedur yang diusulkan. Perancangan ini mencakup use case diagram, activity diagram, class diagram, sequence diagram yang menghasilkan sistem lebih baik. Proses yang dirancang diuraikan menjadi beberapa bagian yang dapat membentuk sistem tersebut menjadi satu kesatuan komponen. Use case diagram. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari sistem sehingga customer atau pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Use case diagram dapat dilihat pada gambar berikut. Activity diagram. Activity diagram memodelkan alur kerja atau workflow sebuah proses pengambilan sampah di UPTD TPA Tanjung Pinang. Gambar sebagai berikut. Sequence diagram. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu yang berurutan. Tetapi pada dasarnya sequence diagram selain digunakan dalam lapisan abstraksi model objek, kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga interaksi antara objek. Sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi 4 bernama pesan diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan proses vertikal. Berikut sequence diagram pengambilan sampah. Dan berikutnya sequence diagram pengolahan sampah. Dan sequence diagram sampah keluar. Class diagram. Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Diagram kelas memberi gambaran atau diagram statis tentang sistem atau perangkat lunak dan relasi-relasi yang ada di dalamnya. Adapun kelas diagram pada sistem informasi pengambilan sampah yang diusulkan adalah sebagai berikut. Untuk perancangan aplikasi, inputan data dan sampah masuk dapat dilihat dari gambar yang tertera pada Microsoft Word. Dan setelah berhasil diinput, output langsung bisa di-print. Bab 5. Penutup. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian tentang UPTD TPA Kota Tanjung Pinang, dalam pengelolaan TPA didapatkan beberapa kesimpulan, yakni yang pertama, perancangan UPTD TPA Tanjung Pinang dalam pengelolaan TPA sampah Tanjung Pinang diusulkan dan dirumuskan oleh pihak UPTD TPA kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di TPA Tanjung Pinang. Peran serta masyarakat dan kualitas pelayanan aparatur pengelola teknis persampahan.
2. Pengorganisasian UPTD TPA Sampah Tanjung Pinang memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja untuk menjalani instruksi kerja, mulai dari kepala UPTD sampai kepada pekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. 3. Pengawasan UPTD TPA Tanjung Pinang dalam pengelolaan TPA sampah dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan setiap hari, sedangkan pengawasan tidak langsung berupa laporan yang diserahkan kepada pihak UPTD TPA Tanjung Pinang. Untuk saran, berdasarkan penelitian ini diharapkan kepada pihak UPTD TPA Tanjung Pinang untuk melakukan pengawasan yang lebih maksimal, agar pelaksanaan pengelolaan sampah TPA Tanjung Pinang dapat terkoordinasi dan terjalin hubungan kerja yang baik antara pihak UPTD TPA dengan masyarakat, agar sampah dapat terolah lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kami juga manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.